Silakan. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip desain antarmuka. Selanjutnya, langsung ke slide 3 aja. Prinsip-prinsip desain antarmuka ada satu, yaitu merefleksikan model mental user, merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. 2. Explicit dan implicit action. Explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Yang kedua, implicit action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Yang ketiga, ada direct manipulation. User mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Contohnya seperti kita pencet CTRL-B di Word, itu akan langsung ke bold. Keempat, ada user control. Mengizinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi. 5. Feedback and communication. Selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Konsistensi. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. 7. WYSYWIG, what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. 8. Aesthetic integrity. Informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Robustness, menggunakan kata-kata yang bersahabat. 10. Protection. User akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal, ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti, karena ada recovery tool seperti Undo, Recycle Bin, dan lain-lain. Yang ke-11 ada ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Ke-12, flexibility. Contoh adanya menu hotkey atau model dialog yang lainnya. 13, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Yang ke-14, workflow compatibility. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah komponen-komponen dari dokumentasi desain. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup, kedua ada desain data, ketiga ada desain arsitektural, yang keempat ada desain antarmuka, kelima ada desain prosedural, dan yang keenam yaitu ada catatan khusus. Nah, karena di PPT tidak ada penjelasan mengenai ruang lingkup, jadi pertama di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup adalah sebuah metode pembatasan permasalahan dan ini akan mendefinisikan batasan-batasan dari sistem yang akan kita buat. Lalu yang kedua yaitu ada desain data. Di sini kita mendefinisikan tentang mengubah objek data yang didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang ada di dalam perangkat lunak. Nah, atribut yang dimiliki objek data, hubungan antar objek data, dan penggunaannya dalam program, semuanya dapat mempengaruhi pemilihan dalam struktur data. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk desain data, saya akan menjelaskan. Yang pertama, mengubah objek data didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang ada dalam perangkat lunak. Yang kedua, atribut yang dimiliki objek data, hubungan di antara objek data dan penggunaan
gunanya dalam program semuanya mempengaruhi pemilihan struktur data. Desain. Yang A, menggunakan karakteristik aliran informasi dalam model analisis untuk menghasilkan struktur program. Yang B, sebuah data flow diagram dipetakan menjadi struktur. Program menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, transfer mapping. Yang kedua, transaksi mapping. Yang C, transfer mapping diterapkan untuk sebuah aliran data yang menunjukkan batas yang jelas antara data yang masuk dan yang keluar. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh kawan saya. Terima kasih. DVD dipetakan menjadi sebuah struktur yang mengalokasikan kontrol menjadi input pemrosesan dan output bersama dengan hierarki modul. E. Transaction mapping diterapkan jika sebuah item informasi menyebabkan percabangan. F. DVD dipetakan menjadi sebuah struktur yang mengalokasikan kontrol menjadi sebuah substruktur yang mendapatkan dan mengevaluasi sebuah transaksi. Inverse design yaitu ada A meliputi antarmuka, program internal dan eksternal, serta desain untuk antarmuka, pengguna desain, antarmuka internal dan eksternal, diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis, mengembangkan software yang baik. Pertama, itu ada high performance, software yang dibuat untuk mempunyai performance yang tinggi, walaupun digunakan oleh beberapa user. Dua, mudah digunakan, software yang dibuat mempunyai sifat easy to use, mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang ketiga, ada penampilan yang baik. Software mempunyai antarmuka, interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Yang keempat, ada reliability, kehandalan sejauh mana suatu software yang dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang kelima, mampu beradaptasi. Sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Keenam, interoperability. Software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan import data dari aplikasi lain. 7. Mobility. Software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Selanjutnya akan teman-teman saya. Mengambil keputusan dalam desain aplikasi semakin besar dan menjadi semakin lambat. User interface pada aplikasi semakin kompleks. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. Dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi melebar. Risiko adanya efek pada fitur yang sudah ada, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Mendesain layout, ada 3 model aplikasi. 1, berbasis dokumen. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi yang berbasis dokumen misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, Draw, Photoshop, dan lain-lain. 2, berbasis non-dokumen. Aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen ini adalah Microsoft Outlook, MySQL, MyLab, dan lain-lain. Utilitas aplikasi ini sifatnya adalah untuk menunjang saja, sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Contoh dari aplikasi ini adalah seperti aplikasi untuk mendengarkan musik atau menonton video, media player, dan DVD. Untuk sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa aplikasi itu terdiri dari 3 macam model. Yang pertama yaitu berbasis dokumen, kedua non-dokumen, dan yang ketiga adalah utilitas. Nah, untuk gambaran yang ada di slide nomor 15 dan 16 ini adalah gambaran dari Microsoft Office tahun 2003 dan Macromedia Flash MX 2004. Karena teman-teman pastinya udah pada nggak asing lagi sama Microsoft Office, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Macromedia Flash. Mungkin bisa diganti aja ke slide nomor 16. Nah, Macromedia Flash adalah sebuah program animasi yang gunanya adalah untuk membuat animasi.
baik itu animasi interaktif maupun animasi non-interaktif, dan sudah banyak sekali digunakan oleh orang-orang khususnya para desainer profesional. Nah, Microsoft Office dan Macromedia Flash, mereka berdua ini merupakan contoh dari aplikasi yang berbasis dokumen. Dan aplikasi atau layout berbasis dokumen itu sendiri adalah di mana semua aplikasi menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka atau dirubah jika memang perlu. Untuk contoh lebih luasnya lagi yaitu ada Microsoft Excel, Corel Draw, Photoshop, dan lain-lain. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai layout berbasis dokumen. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Faidu Tamam. Terima kasih. Dan selanjutnya layout berbasis aplikasi layout berbasis non-dokumen seperti Microsoft Outlook 2003 dan MySQL dan MYOB. Pada Microsoft Office Outlook seperti ini tampilannya, dan ini tampilan header, ini tampilan menunya. Dan kemudian layout utilitas. Layout utilitas ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Salah satu contohnya adalah Power DVD XP yang dapat digunakan untuk memutar musik, memutar audio-audio lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Kurang lebihnya presentasi dari kami seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.